Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 16 Mei 2021, hari Minggu Paskah yang ke-7, sekaligus hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-55. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, pada hari Minggu Paskah ke-7, gereja juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-55. Tema Hari Komunikasi Dunia yang dicanangkan Paus Fransiskus adalah datang dan lihatlah, berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Paus mengatakan kita dipanggil dan diutus menjadi saksi kebenaran dengan datang, turun ke jalan, habiskan sol sepatumu, melihat sendiri dan berbagi. Para murid Yesus menjadi saksi kebenaran kebangkitan Tuhan setelah melihat dan mengalami kesatuan dengan Yesus. Pesan Paus bagi saya menarik. Datang dan lihatlah. Berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Turun ke jalan, habiskan sol sepatu. Kita harus jujur, saudaraku terkasih. Karena alat komunikasi yang semakin canggih, akhirnya kita merasa enggan untuk berjumpa dan mengalami kebersamaan dengan yang lain. Kita asik dengan diri kita sendiri. Malas untuk keluar, maka tidak mengherankan dalam keluarga kadang bukan menjadi rumah penuh sukacita, rumah penuh kegembiraan, rumah penuh canda dan tawa yang seperti kita alami di zaman-zaman dulu. Tapi sekarang rumah menjadi kuburan. Di sana ada manusia, tapi lebih asik dengan diri sendiri. Dan itulah tantangan bagi kita semua. Menggunakan alat komunikasi itu baik, tapi jangan lupa ada waktu dan untuk keluarga. Ada waktu untuk sesama. Pergilah dan duduklah, berjumpalah dengan anggota keluarga dan sesamamu. Kalau kalimat Paus jelas, turunlah ke jalan dan habiskanlah sol sepatumu. Artinya kita harus terbuka dan keluar dari kesempitan diri dan membuat perjumpaan dengan yang lain. Di masa pandemi ini, saya ingin mengajak kita semua, jangan sampai hanya karena persoalan pandemi, lalu kita merasa bahwa kita harus mengucilkan diri, membatasi perhubungan kita dengan keluarga kita. Tetap kita mengadakan komunikasi, mengadakan perjumpaan, asalkan tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik. Mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah cara kita menggunakan kesempatan yang indah ini. Sehingga kita tidak mengucilkan diri sendiri, mengasingkan hidup sendiri, dan menjauhkan diri dari sesama yang lain. Saudaraku terkasih, bertepatan dengan Hari Komunikasi Sedunia, kita mendengar doa Yesus untuk para murid dan untuk kita. Doa ini sangat indah dan mendalam. Yesus berdoa pada Bapanya, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu yang telah Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Yesus secara khusus berdoa kepada Bapanya supaya umat yang ditinggalkannya menjadi satu sama seperti Dia dengan Bapa di surga, dan supaya mereka dilindungi dari kuasa duniawi. Doa yang indah ini menunjukkan Yesus sungguh mencintai para pengikutnya. Dia secara khusus memohon rahmat persatuan di antara para muridnya. Yesus tahu manusia kadang sulit untuk membangun kebersamaan, membangun kesatuan karena ego masing-masing. Apalagi di zaman ini, dengan alat komunikasi yang semakin canggih membuat orang lebih asik dengan dirinya sendiri. Karenanya doa Yesus itu penting untuk kita, agar kita berani meninggalkan ego kita dan menjalin kesatuan
dalam keluarga kita, membangun komunikasi dalam keluarga dan komunitas dan masyarakat kita. Jadilah rumah dan komunitas kita rumah penuh sukacita karena perjumpaan. Jadilah rumah kita tanda tawa penuh kegembiraan, di mana orang rindu untuk selalu berjumpa. Jangan jadikan rumah sebagai makam yang penuh keheningan dan ketakutan. Saudaraku terkasih, Yesus mendoakan dengan harapan para pengikutnya terus memelihara semangat kebersamaan dalam perutusannya. Yesus tidak ingin para muridnya terpecah belah. Saudara yang terkasih, di tengah kehidupan kita saat ini yang cenderung mencabik-cabik kebersamaan dan kesatuan bangsa kita, doa Yesus untuk para murid sungguh sangat penting. Yesus ingin supaya kita sebagai muridnya berusaha menjaga kesatuan, menjaga kebersamaan dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus mengajak kita untuk datang dan lihat, berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Tujuannya agar kita terus berusaha menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam kehidupan kita, membuka diri pada mereka yang berniat baik untuk merawat kesatuan. Kunci dari semuanya itu seperti yang dilakukan para murid yang melihat dan mengalami kesatuan dengan Yesus, lalu pergi memberikan kesaksian. Kita dipanggil untuk bersatu dengan Yesus, Sang Sumber Kesatuan kita, dan pergilah mewartakan kesatuan itu dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa pada Tuhan agar kita menjadi satu dan menjadi pemersatu dalam kehidupan kita ini. Kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang melopori semangat kesatuan dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Dan saya ingin mengajak kita semua sekali lagi, perkembangan zaman dengan alat komunikasi yang canggih, jangan membuat kita menjadi orang yang penuh ego. Pergilah, jumpailah sesama kita apa adanya. Itu pesan Paus untuk kita. Turunlah ke jalan dan habiskan sol sepatumu. Paus ingin mengajak kita untuk keluar dari diri, berjumpa dengan sesama, mewujudkan mimpi bersama, yakni kesatuan dan kebersamaan kita. Semoga kita semua, saudaraku terkasih, sebagai orang Katolik, kita menjadi pelopor semangat kesatuan dan terus berusaha menjaga kesatuan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga, komunitas, dan pekerjaan kita hari ini dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.